Uang yang kamu tawarkan sebesar 5 miliar ke Doktif, itu Doktif tidak akan terima. Kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah kamu ambil. Itu persyaratan damai. Kegigihan Doktif mengawal pemeriksaan Richard Lee lantaran ia paham betul akan sosok Richard Lee yang dikenal sangat manipulatif serta akan melakukan berbagai cara agar dirinya bisa bebas dari jeratan hukum, diantaranya menawarkan uang damai ke Doktif sebesar 5 miliar. Seperti apa syarat damai yang diajukan Doktif kepada Richard Lee? Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat. Kalau bukti Doktif punya, tapi tidak mungkin Doktif sebutkan di sini, tapi yang jelas Doktif punya. Jadi semua yang Doktif katakan itu by data, by fakta. Pokoknya intinya ada ya, ada hal-hal seperti itu. Untuk kapannya tidak perlu Doktif jelaskan secara detail di sini. Jika beberapa kali Doktif bebas dari jeratan hukum meski berstatus tersangka, namun kali ini Doktif ingin memastikan jika Richard Lee akan masuk buih dan image kebal hukum yang mematahkan image Richard Lee yang katanya kebal hukum. Benarkah Doktif kembali melaporkan Richard Lee dengan laporan baru terkait dugaan pemalsuan plat nomor mobil mewah miliknya? Kebal hukum nggak ada, meskipun kamu itu dokter. Gitu loh. Udah, sekarang yuk kita berjalan di tracknya. Jangan ada lagi di sini, jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini untuk. Sebelumnya, perihal Richard Lee yang kebal hukum juga sempat diungkapkan oleh Deddy Corbuzier. Kala itu, YouTuber berkepala Plontos ini menyebutkan berbagai fakta, diantaranya Richard Lee sempat membuat konten hoax terkait kerampokan yang terjadi di kliniknya, namun kasus tersebut seolah menguap begitu saja tanpa adanya kelanjutan proses hukum. Pemirsa, di tengah konflik yang kian memanas dengan keluarganya, Ratu Sofia memilih menenangkan diri dengan terbang ke Cina untuk liburan. Namun kali ini Ratu terlihat hanya sendiri tanpa ditemani Cornelio Sani kekasihnya. Hi guys, I'm in China. Bisa jadi liburan Ratu yang tak ditemani Sani lantaran tak ingin kembali membuat konflik dengan keluarganya kian memanas. Namun meski tanpa Sani, Ratu terlihat bahagia. Di saat Ratu tengah menikmati liburannya, Intan Mastura, ibunda Ratu, justru tengah menguatkan hati lantaran harus menghadapi ujian yakni berkonflik dengan putri tercinta. Dalam unggahannya, Intan memposting foto dirinya dengan caption, "Ya Allah, jika ujian kali ini, kalau bisa jangan lama-lama ya." Tak hanya itu, sadar akan sulit membawa Ratu kembali ke pelukannya, Intan seolah sudah pasrah dan dengan hati legowo meminta maaf kepada Ratu. "Maafkan Mama Papa nak ya, karena Mama pikir tugas Mama Papa belum selesai sebelum Ratu dapat suami yang seiman dan bisa membawa Ratu ke surga Allah. Tapi Ratu menganggap sudah selesai, ya udah nggak apa-apa." Ya, apa yang dilakukan Intan hanyalah sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu yang ingin anaknya bahagia. Namun agar konflik antara dirinya dan Ratu tak berkepanjangan, Intan berusaha untuk tak lagi melakukan pembelaan apapun dan meyakini kebenaran akan datang. Di sisi lain, netizen justru membuka jejak digital Ratu yang mengaku sangat dekat dengan sang papa dan selalu menuruti keinginan papanya termasuk urusan pacar. Seperti apa kriteria calon menantu idaman yang diinginkan sang papa untuk Ratu? Papa banget ya, kita kan harus nurut sama papa ya. Iya. Kan aku daddy girl banget ya. Iya. Jadi ya papa approve, aku juga approve. Malah dia approve, papa approve, makin approve. Iya, approve. Emang spek papa tuh kayak gimana? Yang sholatnya nggak pernah tinggal pastinya, yang mikir masa depan juga, yang bukan cuma main-main doang gitu kan. Wajar saja jika hubungan Ratu dan Sani begitu ditentang oleh papa dan mamanya, lantaran Sani dianggap bukanlah pria yang bisa memberikan dampak yang baik untuk Ratu.
Benarkah Sunny bukanlah pria pertama yang ditolak oleh papanya Ratu sebagai calon menantu? Bukan mama ya, papa aku itu bukan tipe yang ngizinin anaknya pacaran. Ngasal, nggak boleh. Jadi bener-bener harus milih banget lah, ya kan. Sebelum-belumnya itu aku kalau pacaran nggak pernah bilang sama papa aku. Backstreet. Iya, backstreet. Konflik antara Ratu dengan ibundanya sontak saja memantik Bunga Zainal untuk turut berkomentar. Menurut Bunga, baik Ratu dan ibunya harusnya menyelesaikan masalahnya di balik layar. Nih abis gitu, menurut gua ya seharusnya ini adalah mereka tuh menyelesaikan masalah ini di balik sosial media gitu. Yang si ibu jangan juga mengeluarkan unek-unek di sosial media. Yang si anak jangan lupa menanggapi. Menurut gua Bunga pun menyarankan agar Ratu belajar dari Indah Permatasari yang kalem menghadapi sindiran-sindiran pedas dari ibundanya. Namun netizen mencoba mengingatkan Bunga jika kasus Ratu berbeda dengan Indah. cewek ini lebih baik kayak ya udah lu nggak usah ditanggepin, bisa nggak sih gitu ibu lu gitu, karena ya udah lu diem aja gitu, gimana pun apapun masalahnya ya lu nggak usah nanggepin di sosial media gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.